Ya, hari ini PSBB mulai jam 00 tadi. Alhamdulillah sosialisasi, simulasi terus kita lakukan bersama semua aparat terkait, Polri, TNI, dinas-dinas terkait untuk betul-betul kita mempersiapkan pelaksanaan. Karena gini, kita punya role model PSBB yang dilakukan di daerah lain. Kita lihat apa kekurangannya, apa kelebihannya, supaya apa yang dilakukan di Kota Bandung ini bisa berjalan dengan baik. Tapi mudah-mudahan kuncinya adalah pertama kebersamaan, dilakukan serempak, dan dilaksanakan oleh petugas tegas tapi humanis gitu. Tegas dalam artian karena kita betul-betul menggunakan protokol WHO. Masker itu harus standar, harus kita pakai. Kemudian physical distancing juga itu harus. Kemudian suhu juga itu kita sepakati di 38. Kalau lebih dari 38 berarti dia memang harus dirujuk. Dan teman-teman dari Dinkes, PMI sudah tahu setiap checkpoint itu kalau ada yang demam di atas 38 sudah tahu akan dirujuk kemana. Insya Allah lah, mohon doanya aja ya. Pak, masih ada yang tidak sepakat tentang berboncengan, satu alamat boleh, tapi sedangkan kata Bapak tidak boleh sama sekali. Ya, gini. Jadi kemarin juga kita sepakati sebetulnya kalau kita standar WHO-nya diterapkan, kan physical distancing itu 2 meter. Kalau kita boncengan itu kan sebetulnya udah jaraknya berapa senti. Tapi kemarin kita sepakati juga barangkali ada hal-hal yang memang emergensi lah, ternyata mereka itu harus ke mana, harus berobat atau apa. Jadi kita masih, mungkin teman-teman di lapangan tadi intinya adalah tegas tapi humanis lah. Kita juga kan Kota Bandung bukan, PSBB ini bukan menjadikan Kota Bandung jadi kota yang tertutup, tetap terbuka tapi dengan keterbatasan. Tujuannya apa sih? Kita kan betul-betul kenapa dari tanggal 22 sampai 5 Mei itu 14 hari? Karena secara teori si virus corona ini dia inkubasinya 14 hari. Kalau si virus corona ini tidak menemukan inang atau tidak hinggap di tubuh manusia, virus itu kan benda mati, dia pasti akan mati. Ya, ini mungkin banyak virus, tapi kalau dia tidak menemukan inang, hinggap di kita, dia mati gitu ya. Jadi kenapa penting 14 hari ini dilakukan secara bersama-sama, serempak, dan lebih banyak stay at home gitu ya. Karena tadi menghindari tertularnya atau menularkan gitu. Pak, kemarin Bapak sempat bilang yang nggak pakai masker suruh balik lagi itu gimana Pak? Ya, karena tadi standar WHO itu kan salah satunya masker. Masker itu kan gini, supaya dia tidak tertular atau tidak menularkan. Karena sekarang cukup banyak orang tanpa gejala. Kan kita nggak ada tandanya. Saya pernah positif, tapi apa ada tanda saya di sini? Di dahi saya nggak ada. Saya nggak tahu. Setelah saya dinyatakan positif, saya itu jujur saya trauma. Dengan keramaian saya anggap semua ini positif. Sehingga saya standar. Punten, kenapa saya pakai masker ini? Karena saya ini standar isolasi. Dan kenapa saya pakai kacamata? Karena virus itu masuk lewat mata, hidung, dan mulut. Jadi saya tutup semua. Dan tadi standar WHO itu kan tadi supaya orang yang tanpa gejala itu kalau dia pakai masker minimal dia tidak menularkan lagi kepada orang lain. Artinya pola itu bisa diterapkan nggak untuk Kota Bandung? Ya harusnya mah iya. Efek jerah. Harusnya iya. Karena tadi kalau sekarang ini misalkan ada yang nggak pakai masker, terus kita kasih masker, anggapan saya dia nggak pakai masker itu dia sebenarnya nggak sayang sama diri dia sendiri dan dia nggak sayang sama keluarganya, bahkan sama orang yang nggak dikenal. Kalau sekarang dikasih masker dia merasa nggak kebutuhan, bisa aja dia kasih masker sama kita 10 meter dia buang. Ya buat apa, seperti kita menggarami laut atau akhirnya. Tapi kalau dia memang kebutuhan, ya insya Allah dia pakai gitu. Jadi penindakan dibalikan. Saya belum tahu dapat laporannya gitu ya. Jadi kebanyakan yang melanggar itu apa sih Pak? Saya belum tahu laporan ini kan hari pertama ya gitu ya. Kan report itu nanti setiap sore. Kenapa? Kalau sanksinya kurang tegas. Ya makanya
Saya pikir kuncinya sekali lagi soal ketegasan, tapi humanis. Da urang mah Bandung gitu ya. Jadi misalkan punten Pak, da Bapak Ibu tengah ya masker, nggak sayang sama keluarga, nggak sayang sama diri sendiri, sama ini. Punten, ambil aja dulu kalau memang punya masker di rumah mah. Saya pikir kalau itu dilakukan, ya insya Allah, karena tadi kuncinya jangan sampai virus yang ada di luar kota Bandung juga masuk gitu, menambah beban kota Bandung gitu. Oke? Jadi pembagian virus di pembagian masker di jalan ini mungkin kesan kurang efektif gitu ya Pak ya? Ya, tapi kan mungkin gini, di masyarakat juga kalau langsung dilakukan itu mungkin shock juga ya, serba inilah. Tapi makanya kita coba lihat, kita evaluasi, kan setiap hari kita evaluasi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari, kekurangan dan kelebihan dari daerah lain yang sudah pernah melakukan PSBB, harapannya kalau di sini dilakukan dengan baik, bersama-sama, serempak, karena nggak mungkin pemerintah aja, kan warga masyarakat juga harus. Kalau ini bisa dilakukan bersama-sama, mudah-mudahan PSBB ini nggak perlu diperpanjang gitu ya. Karena kalau sekarang 14 hari nih sampai 5 Mei, tiba-tiba hari ke-13, tanggal 4 Mei, orang ramai lagi keluar. Kan si inkubasi virusnya belum habis. Berarti hari ke-13 harus tambah lagi 14 hari. Nggak ada berhentinya gitu. Jadi betul-betul kenapa sih harus 14 hari? Karena secara teori inkubasi virus itu dia mati sendiri 14 hari. Jadi semangatnya sama-sama lah dan serempak gitu, itu yang penting gitu. Berhasil atau tidak indikatornya penurunan angka Hah? berhasil atau tidak indikatornya apa Pak? Indikatornya kan sekarang dengan begini, minimal kita nanti kewilayahan lapor terjadi pengurangan penambahan orang yang mau ODP, PDP maupun yang positif itu trennya menurun gitu ya. Kalau itu yang terjadi, indikatornya kan kita harus terukur semua ya. Apa yang kita lakukan harus terukur, ada indikator. Kalau itu ternyata turun, PSBB ini berhasil. Tapi kalau enggak, trennya terus naik, PSBB ini kan bisa dianggap nggak berhasil.